Sejarah akuntansi. Lahirnya pencatatan berpasangan melalui skenario antara lain yaitu kebudayaan Chaldean dan Babilonia, Assyria, Sumeria menemukan pemberian terorganisasi pertama di dunia, termasuk beberapa tulisan tertua, catatan-catatan tata usaha. Kemudian datang dari Mesir, yaitu para pencuri tulisan itu menjadi titik pusat di mana keseluruhan mesin pembendaharaan dan bagian lainnya berputar-putar. Kemudian datang kebudayaan Cina, itu akuntansi pemerintahan memainkan peran yang virtual atau rumit pada tahun 1122 sampai dengan 256 Masehi. Keberadaan di pembukuan di dunia ini berkaitan dengan faktor yaitu penemuan tulisan, terus itu ditemukannya angka-angka ya, dan penyebaran pengetahuan aljabar. Nah, di sini tuh skenario lainnya itu yaitu penemuan akuntansi berasal dari perdagangan Arab. Selain Arab, ada Italia yang menjadi pangkal perdagangan yang ikut memperkenalkan metode pencatatan akuntansi atau yaitu pencatatan rekening berpasangan. Nah, di sini tuh kisaran tahun 1250 yang disebut dengan rekening atau perkiraan. Nah, kontribusi dari Luigi Paciolini yaitu melalui bukunya menjelaskan tentang bahwasannya pencatatan akuntansi yang sudah pernah terjadi di pembukuannya, namun dijelaskan tidak formal. Yang tujuannya itu pembukuannya itu memberikan informasi yang tidak tertunda kepada pedagang mengenai akuntansi atau mengenai aktiva dan atau utang-utangnya. Kedua, metode FIFO, metode GAAP dan IFRS. Perbedaannya yaitu yang pertama metode FIFO dari GAAP. GAAP menggunakan metode FIFO, LIFO dan average, sedangkan IFRS menggunakan FIFO dan average. Yang kedua, perbedaannya yaitu dalam laporan keuangan versi GAAP menggunakan pos luar biasa, sedangkan IFRS tidak menggunakan pos luar biasa. Terus GAAP berbasis aturan, sedangkan IFRS berbasis prinsip. Dalam pengukuran aset, GAAP menilai penggunaan historinya menggunakan pemakaian historis, sedangkan IFRS menggunakan penilaian wajar. Dalam fokus laporan keuangan, GAAP adalah laporan laba rugi, sedangkan IFRS fokusnya ke bagian keuangan laba rugi. Nah, jawaban untuk nomor 3 yaitu informasi dalam memberikan harus akurat. Nah, kedua itu inovasi, yaitu ukuran metode apa yang digunakan atau pendekatan apa yang digunakan. Ketiga itu experiential knowledge, itu mengacu kepada pengetahuan yang di dalam yang diperoleh untuk beberapa orang. Terus theoretical knowledge, yaitu material atau pemahaman ekonomi apa yang diperoleh yang dilakukan di Indonesia, yaitu banyak yang masih belum melakukan seperti itu, kurangnya pemahaman atau kurangnya informasi yang dipakai untuk menginstal aplikasi ini. Untuk jawaban nomor 4 di sini tuh ada untuk levelnya. Nah, di sini tuh ada assumption. Untuk gambarnya seperti ini. Oke.
fungsi-fungsi dari fungsi dari segitiga akuntansi ini. Pertama, di level pertama itu tujuan dasar keuangan. Pada tingkat perdana menjelaskan mengenai tujuan dasar pelaporan keuangan. Kedua, di level kedua itu ada karakteristik kualitatif dan elemen. Yaitu tingkat kedua kali terdiri dari karakteristik dan kualitatif informasi akuntansi dan elemen-elemen laporan keuangan. Terus level ketiga, konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan tingkat terdiri dan dari konsep pengakuan, pengungkapan, dan pengukuran. Tujuannya itu supaya kita punya pedoman atau punya landasan dalam menjelaskan atau memenuhi standar akuntansi. Nah, untuk jawaban nomor 5 itu setuju, karena historical mengadopsi tentang konsep model finansial. Sejumlah uang yang diinvestasikan perusahaan ketimbang kemampuan membayar dalam investasinya itu tidak ada gitu. Setelah itu akuisisinya, historical cost tidak berkorelasi dengan akuisisi atau kesalahan tersebut. Pada saat historical cost-nya itu terkadang profitnya itu overstep di saat harga naik, terus mengamburkan nilai sebenarnya. Jadi itu tuh kayak kita mau flashback lagi itu jadi susah gitu seringkali, makanya terjadi perdebatan sehingga itu membuat membuat jadinya itu tidak baik seperti itu.